Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Keppel Island, Rockhampton, dan ini adalah pulau yang 3 jam kalau terbang dari Melbourne atau 600 km 7 jam berkendaraan dari Rocky. Inilah pesan teori memakzulkan Jokowi. Di Amerika Serikat ada Watergate dan di Indonesia ada Muldoko Gate. Watergate di tahun 72 berujung dengan mundurnya Presiden Richard Nixon karena menghindari proses pemakzulan. Di Indonesia, Muldoko Gate sebenarnya lebih parah dan harusnya secara teori memungkinkan pemakzulan, pemberhentian, atau pemecatan Presiden Jokowi. Konstitusi Amerika Serikat mengatur bahwa delik pemakzulan itu disebabkan oleh treason, bribery, other high crime, dan misdemeanor. Di Indonesia, konstitusi kita mengatur bahwa pemakzulan presiden disebabkan karena 4 hal yang sama, yaitu pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan perbuatan tercela. Di samping ada pula ditambahkan soal korupsi dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sehingga apa yang terjadi di Amerika Serikat melalui Watergate sebenarnya bisa juga diterapkan di Indonesia melalui Muldoko Gate. Apa itu Watergate? Ketika ada upaya dari Presiden Nixon setelah penyelidikan terbukti melakukan upaya penyadapan, diawali dengan pembobolan kantor yang terkait dengan Partai Demokrat, dan kemudian diketahui bahwa itu adalah upaya untuk strategi pemenangan karena dilakukan pada saat masa kampanye pemilihan presiden. Di Indonesia, Muldoko melakukan upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat dengan berbagai langkah-langkah yang seolah-olah hukum, terakhir dengan peninjauan kembali, yang ujungnya adalah mengganggu Partai Demokrat dan akhirnya juga mengganggu pencalonan Anies Baswedan yang sekali lagi terkait dengan strategi kemenangan Pilpres. Jadi, antara Watergate dengan Muldoko Gate hampir serupa dan sebangun. Bahkan Muldoko Gate sebenarnya lebih parah. Kalau Watergate hanya melakukan penyadapan, Muldoko Gate sebenarnya mengambil alih secara paksa Partai Demokrat di Indonesia. Watergate terbongkar karena ada pembocoran informasi dari Deep Throat kepada 2 wartawan Washington Post. Itu artinya penting memang ada informan yang berusaha memberikan informasi kepada publik. Berdasarkan bocoran informasi itulah akhirnya terbongkar keterlibatan Presiden Richard Nixon dalam Watergate. Karena itu saya mengusulkan perlunya ada penyelidikan angket yang dilakukan DPR untuk melihat keterlibatan Presiden Jokowi. Dalam kasus Muldoko Gate, Presiden Jokowi tidak bisa mengatakan tidak tahu, karena jelas beliau adalah kepala staf Presiden Jokowi sendiri. Apakah Presiden terlibat? Tentu harus ada penyelidikan yang serius dan profesional. Yang pasti, Presiden Jokowi melakukan pembiaran by omission, dan itu pun sudah merupakan satu pelanggaran dalam konteks delik impeachment. Karena yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan partai politik. Apakah DPR akan melakukan hak angket, menyatakan pendapat, memulai proses daripada impeachment? Itu langkah politik. Memang kalau kita membaca konfigurasi dukungan presiden di parlemen yang mayoritas mutlak, menjadi sulit untuk membayangkan koalisi pemerintahan memulai proses pemakzulan. Apalagi di kasus Watergate, Richard Nixon akhirnya dituduh melakukan pelanggaran, menghalang-halangi penyidikan, menyalahgunakan kekuasaan, dan melecehkan parlemen. Sebenarnya, kalau kita lihat di Indonesia, upaya untuk menutup kasus-kasus kawan koalisi juga termasuk klasifikasi menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Menyalahgunakan kekuasaan yang mengganggu kedaulatan partai politik juga sesuai dengan abuse of power. Karena itu, dalam kasus Muldoko Gate, bukan DPR tidak bisa memulai proses pemakzulan, tapi ada upaya saling mengunci, ada konspirasi untuk menutupi, masing-masing punya kelemahan dari sisi kasus hukum. Itu sebabnya memang harus diakui proses pemakzulan di Indonesia akan lebih sulit
untuk dilakukan.